Pengen famous dari kepenulisan novel, bisa nggak sih? Bisa banget. Apalagi buat kamu nih, bukan berarti harus belajar yang lama banget, apalagi ngambilin kelas juga yang mahal-mahal. Tapi buat kamu pemula yang baru mau terjun tapi ada kemauan, nah ini cocok banget nih. Akan bakalan bahas gimana caranya step by step supaya kamu tuh bisa menghasilkan cerita yang luar biasa, mulai dari segi bahasanya, kemudian dialognya dan juga alur serta yang lainnya. Biar kamu tuh ketika mulai masuk ke platform novel online udah punya pembaca yang loyal karena mereka benar-benar ngerasain masuk ke dalam cerita kamu. Nah, sebelum dibahas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Jadi ini sering banget menjadi pertanyaan ketika orang mulai suka atau tertarik baca novel di sebuah platform online, akhirnya tersentuh tuh hatinya. Duh, gue pengen sih pengen cerita, bikin cerita kayak begini, tapi gimana ya caranya ya? Aku nggak pernah baca, aku juga nggak tahu cara kepenulisan yang benar, kemudian juga aku nggak tahu caranya bikin cerita yang bisa menarik pembaca. Nah, yang paling pertama adalah teman-teman, ketika misalnya mau nulis novel, itu sederhana banget ya. Kalian juga tentukan dulu, pengen main di mana? Apakah pengen main di Mailbook atau pengen main di Vmailbook? Nah, teman-teman sendiri, teman-teman begini ya. Ketika kita misalnya pengen bikin cerita, kadang-kadang itu selalu tidak pernah dikonsep. Kenapa? Karena ngerasa kalau kita punya daya imajinasi yang cukup tinggi hingga pada akhirnya kalian ketemu deh yang namanya benteng yang cukup besar, apalagi ketika kamu udah mulai masuk bab-bab yang cukup besar ya. Contoh misalnya bab 30 itu rata-rata yang akan ngerasain terjadi writer's block. Tiba-tiba ketika kamu udah mulai nulis, alur ceritanya ngawur, karakternya jadi nggak jelas. Nah, gimana sih caranya supaya mengeliminir itu semua biar teman-teman bisa tetap menulis itu lancar dan tidak ketemu yang namanya hal-hal yang bisa bikin pembaca ngehujat kamu, yang bisa bikin cerita kamu jadi nggak jelas alurnya, kemudian juga yang bikin karakter kamu jadi nggak karuan. Nah, yang paling pertama adalah kamu bisa manfaatin yang namanya artificial intelligence. Tetap ya teman-teman ya, meskipun kita sebagai penulis pemula memanfaatkan artificial intelligence untuk apa? Untuk brainstorming. Nah, gimana caranya kita brainstorming dengan artificial intelligence? Yang pertama adalah tentukan dulu kamu tuh sukanya di cerita apa. Contoh kalau kamu senang misalnya film Korea ya teman-teman ya. Kalau film Korea itu kan banyak ya. Misalnya kayak kamu pengen cerita mirip Full House, bisa banget. Atau kamu misalnya suka film barat ya, film Amerika, kamu bisa bikin cerita kayak film Serendipity. Itu udah oke banget teman-teman ya. Nah, tinggal kamu tuangkan ke dalam artificial intelligence tersebut untuk dikembangkan atau untuk kamu kemas kembali menjadi sebuah cerita. Gimana sih caranya? Yuk kita masuk aja ke tutorialnya. Nah, oke, teman ya. Yang pertama kita siapin dulu yang namanya planner seperti ini. Nah, planner ini penting untuk apa sih? Nah, planner ini penting nanti teman-teman ketika kita sudah punya beberapa hal seperti premis, kemudian outline dan sebagainya. Nah, yang paling pertama gini ya teman-teman ya. Ketika kalian misalnya mau nulis novel, itu pastikan kalian sukanya main di genre apa. Kalau kalian pernah nonton film You've Got Mail, ini keren banget ya teman-temannya. Di mana Meg Ryan ini akan berlawanan atau sudah berlawan main dengan Tom Hanks. Tom Hanks ini adalah di mana dia berperan sebagai pemilik toko buku yang besar dan melibas toko punyanya Meg Ryan. Dan kemudian mereka diam-diam itu bermain chattingan dan ternyata selama ini ketika Tom Hanks tahu orang yang chat itu adalah orang yang tidak sengaja telah dilibasi tokonya sehingga dia hampir bangkrut. Nah, ini adalah bagian dari cerita yang bisa kalian coba kembangkan di ChatGPT dengan meminta premis ke ChatGPT teman-teman mereka itu. Nah, si premis ini nanti akan kalian jadikan apa? Jadikan sebagai acuan untuk menulis novel karena ketika kita menulis novel kita butuh yang namanya premis seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa namanya di sini kita butuh yang namanya premis. Nah, premis ini akan menentukan outline berikutnya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa juga kalau ngerasa aduh Kang ini kayaknya nggak aku banget deh, mau diminta bikin ide premis ulang dengan menambahkan pemikiran kalian. Misalnya kalian mau jadi misalnya apa ya, punya kios kopi, kemudian tiba-tiba ada coffee shop di depannya, si yang punya coffee shop itu tidak sengaja menggusur tempat kalian, itu bisa kalian tuangkan di ChatGPT juga. Nah, setelah itu teman-teman ya, kalian bisa juga remix yang namanya apa? Yang namanya si premis ini sehingga bisa menghasilkan apa namanya premis yang cukup keren banget. Contoh misalnya akan minta si premis itu di remix nomor 8 dan nomor 10. Jadi koneksi lewat komplain dan juga dear admin.
Lihat premisnya, seorang cewek yang diam-diam adalah admin akun fanbase kayak lo terkenal sebagai fangirl. Nah ini ya. Jadi ini adalah bagian di mana kita bisa menyusun outline itu dari premisnya seperti ini. Kalau premisnya singkat, contoh misalnya Hasbi mencintai Maisaroh namun terhalang oleh Kiai Abdul Malik yang tidak menyetujui karena Hasbi merupakan mantan anak jalanan. Itu kan terlalu pendek dan mungkin untuk pengembangan ceritanya agak susah. Tapi kalau kita bisa bikin premis seperti ini lebih menarik lagi. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung lihat lagi ada potensi-potensi konflik yang direkomendasikan oleh ChatGPT teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman tinggal minta seperti ini. Nah ini semua ada di Discord, teman-teman tinggal ambil aja linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman lihat ini tema ceritanya, tokoh utamanya, kemudian world building dan sebagainya. Ini bisa menarik banget. Nah PR kita adalah tidak cukup ini, kita harus bisa bikin dialog yang menarik. Contohnya dialog-dialog yang bisa bikin orang tuh baper. Yuk kita lihat contohnya seperti ini. Aku jijik sama Mas. Aku jijik. Aku butuh waktu untuk memahami semua ini. Ikhlas Aisyah. Nah itu adalah dialog dari film Aku Jijik Mas, nah istilah Mirdad ya, dan juga film Ayat-Ayat Cinta. Itu kalau teman-teman pernah nonton ya pasti seru banget ya dua-duanya ya. Jadi kalau film Ayat-Ayat Cinta itu kan jelas ada hubungannya dengan poligami. Tapi akan ngelihat di sini ada narasi-narasi dan juga dialog-dialog yang puitis dan bisa menghasilkan emosional para pembaca atau para penonton. Nah kalau kalian ngerasa kesulitan bikin dialog, kayak gimana sih cara bikin dialognya? Simpel. Yuk kita masuk ke tutorial bikin dialog. Oke, untuk bikin dialog teman-teman siapin aja dulu. Misalnya kalian udah bikin karakter tuh. Karakternya misalnya si ceweknya itu kalau nama cengos atau petakilan teman-teman ya. Kita tinggal bikin aja prompt seperti ini. Sekali lagi ini prompt ada di Discord ya teman-teman ya. Nah, tulis dialog antara dua karakter A. Nah, ini ya, cewek 28 tahun jutek tapi peduli. Dan B, cowok 30 tahun diam tapi emosional. Nah misalnya kalian mau bikin karakter ceweknya itu lebih apa ya, lebih songong. Nah gini ya, kita bisa bikin ganti aja songong tapi mudah baper. Misalnya gini ya, songong nah tapi mudah baper. Nah teman-teman kita lihat di sini, kita langsung aja enter ya. Nah ini kita bisa lihat dialog-dialognya ya. Nih kita ini siapa sih? Nah ini ya, kalau dari awal lo nggak serius ngapain ngajak gue dekat. Nah gue nggak pernah bilang gue nggak serius. Nah oh ya, nah ini ya teman-teman lihat, ini adalah dialog-dialog yang bisa kalian siapkan untuk apa, untuk di bab kalian nanti. Ini bisa dibikin per bab atau kalian bisa bikin jadi dialog-dialog penting setiap babnya. Nah kalau ini ngerasa menurut kalian, aduh Kang aku tuh nggak bisa ya kalau pakai bahasa kayak begini, aku lebih seneng pakai bahasa yang formal. Simpel banget teman-teman ya, kita masukin lagi si promnya. Oke, kita tinggal paste lagi promnya di sini. Ulangi dialog tadi tapi dengan gaya bahasa kayak, nah ini ya, dengan gaya bahasa puitis teman-teman. Misalnya kayak puitis. Nah sebentar, gaya bahasanya puitis, puitis dan romantis seperti ini. Tinggal minta lagi ChatGPT bikin lagi. Nah coba kita lihat di sini. Nah dalam diam tidak pernah selesai ya kan. Jika sejak awal kau ingin aku ingin singgah, mengapa caramu menatapku seperti rumah? Nah ini ya teman-teman ya, keren banget. Jika sejak awal kau hanya ingin singgah, mengapa caramu menatapku seperti rumah? Nah ini ya, ini udah oke banget. Aku tak pernah berniat sekedar lewat. Aku hanya belum tahu bagaimana cara tinggal tanpa merusak dinding hatimu. Beh, antik nggak tuh? Ini baru segini. Tapi kita coba tambahin lagi, bikin si dialog ini lebih menyentuh emosional. Kita langsung aja paste lagi promnya. Nah ini promnya, ubah dialog lebih intens dan emosional, tambahkan jeda kalimat yang nggak selesai dan ekspresi emosi nonverbal. Kita langsung enter lagi teman-teman ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah kita lihat, tunggu sebentar. Nah ini ya, ini bagian narasinya, menatap kosong luar jendela, suara pelan tapi tegang. Gue cuma mau nanya satu hal, lo pernah beneran milih gue nggak? Beh, asik gak teman-teman ya? Ran, jangan mulai dengan jawab kak. Nah, ini kan lihat, ini bagian-bagian yang bisa bikin orang bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Raka itu, maunya apa sih si Raka itu? Nah, ini bisa kalian terapkan di setiap babnya. Jadi, ketika kalian nulis novel, ini bisa kalian gunakan sebagai alat untuk brainstorming. Jadi, itu kan kembali lagi, yang penting kalian itu harus bikin dulu
rancangan-rancangan dialognya, kemudian rancangan-rancangan dari outline-nya. Supaya apa? Supaya si cerita ini bisa tetap oke banget ya. Jadi kalian bisa manfaatin ini semua dan promptnya ada di Discord, linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Nah kalau sudah kayak tadi, teman-teman bisa minta si AI ini untuk ngecek si naskah kalian, apakah dialognya sudah menyentuh emosional atau mungkin dengan sudah sesuai dengan narasi yang sudah kalian bikin. Jangan sampai begini, dialognya emosional tapi narasinya kaku dan repetitif. Itu hanya akan bikin pembaca jadi kok aduh sayang banget ya dialognya oke tapi narasinya begini nih gitu. Nah minta aja si AI untuk jadi editor kalian. Jadi nanti mereka bakal ngasih revisi tuh ke teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini di bab 1, ini kita lihat. Ini ada beberapa narasi yang direkomendasikan oleh si Qwen AI ini. Nah, ini adalah bagian dari drafting saja. Ke bawahnya nanti itu akan menjadi tugas Akang untuk mengembangkan si cerita ini dan tetap bisa bikin si cerita ini tuh bahasanya tuh enak, diksinya juga keren. Kemudian juga frasanya cocok untuk membawa para pembaca itu tergugah emosionalnya, dan terutama kita butuh yang namanya cliffhanger. Jadi untuk teman-teman pemula nggak perlu khawatir deh kalau bikin cerita manfaatkan AI supaya lebih menarik lagi. Nah, gampang banget bukan untuk menjadi seorang penulis kali ini? Karena sudah zaman canggih, jadi udah ada AI itu enak banget. Zaman Akang nulis dulu belum ada AI teman-teman ya, masih agak susah. Bahkan masih pakai writer pun terbatas dengan yang namanya kredit. Nah, tapi kembali lagi, AI itu hanyalah sebagai virtual assistant di mana itu hanya untuk membantu kalian untuk melakukan brainstorming, membuat dialog-dialog yang keren meskipun receh, tapi kalau bisa menggugah emosional pembaca, itu bisa bikin novel kalian menjadi boom. Tapi kembali lagi bahwa bukan masalah senjata apa yang dipakai, tapi man behind the gun. Itu adalah topik yang tepat untuk dibahas kali ini, karena sejago apapun kalian atau setanggih apapun kalian menggunakan AI tapi tidak tahu cara menggunakannya, maka hasilnya akan sia-sia. Jadi buat kalian semua, misalnya mau dibahas topik tentang apa, nembusin good novel kah, in novel kah, atau apapun yang bisa bikin akan ngebahasnya, kita akan bahas, tapi tinggal jejak di kolom komentar, karena akan bakal terus bahas bagaimana caranya menulis cerita yang menarik sampai kita bisa menghasilkan cuan. So kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman. Dan kalau kalian misalnya mau pakai novel planner, harganya murah meriah, teman-teman bisa ambil aja di bawah. Kalian juga bisa join nanti di grupnya Akang, kita bisa diskusi di sana mengenai kira-kira gimana sih bikin cerita bareng-bareng supaya bisa asik dan bisa nembusin platform-platform yang jadi tujuan kalian untuk berkarya di sana. Oke, thank you sudah stay tune di sini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.